Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Sebelum belajar terlebih dahulu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini saya absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Aulia Ariati Hadir. Meisya Listiavita Hadir. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji, yaitu jujur. Kalian pernah lihat animasi Upin Ipin yang menayangkan tentang pengembala domba dan juga serigala? Ya, pernah, Bu. Nah, di situ kan kalian tahu bahwa seorang pengembala itu berbohong. Dia berkata bahwa ada serigala yang memakan domba-dombanya, padahal itu tidak ada. Nah, disinilah kalian dapat mengetahui pentingnya kejujuran. Nah, di kisah tersebut kan ini seorang pengembala bilang bahwa ada serigala yang memakan domba-dombanya, padahal itu tidak ada. Nah, dan petani mempercayai kebohongannya. Lalu kemudian sang pengembala tadi kan dihampiri beneran sama serigala itu. Lalu kemudian sang petani tidak percaya lagi dengan omongan pengembalanya karena sebelumnya pengembalanya pernah berbohong bahwa sebelumnya ada serigala yang memakan dombanya, padahal tidak ada. Jadi bisa kita petik hikmah dari pembelajaran dari tayangan tersebut bahwa memang kejujuran itu sangat penting, dan jika kita banyak berbohong otomatis kita tidak dipercaya meskipun kita berbicara benar sekalipun ya anak-anak. Jadi bisa kalian petik pelajaran tersendiri. Jadi jujur sendiri itu artinya apa? Jujur itu adalah berkata dan berbuat sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kenyataan. Jadi kita tidak berbohong, tidak berkata kebohongan. Nah, itu namanya jujur. Dan jujur itu salah satu sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Anak-anak tahu kalau sebenarnya jujur itu salah satu induk dari segala sifat terpuji. Jadi segala sesuatu sifat terpuji itu didahului oleh sifat jujur. Nah, dan Rasulullah sendiri pun termasuk orang yang sangat jujur. Beliau tidak pernah berbohong baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya. Waktu beliau sebelum menjadi Rasul pun, waktu masih berdagang, beliau sangat jujur dalam berniaganya itu. Beliau tidak pernah berbohong dan tidak pernah mengurangi timbangan sedikit pun saat berdagang. Jadi Bu, anak yang jujur itu anak yang seperti apa? Aku nggak tahu. Nah, jadi anak yang jujur itu anak yang tidak berbohong, anak yang tidak suka mencuri, anak yang tidak mencontek. Itu juga termasuk sebuah kejujuran yang mana kalian harus melestarikan itu dalam diri kalian masing-masing. Karena orang jujur itu hikmahnya banyak sekali anak-anak. Hikmah orang jujur itu dicintai Allah. Dan kalau kalian dicintai Allah, pasti kalian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Lalu kita disayang oleh orang tua kita disukai oleh teman-teman kita dan orang-orang sekitar kita. Lalu Bu, kalau orang nggak jujur itu dapat apa? Kalau orang nggak jujur itu kenapa? Jadi kalau orang nggak jujur itu kita sudah pasti tidak dicintai oleh Allah. Kalian pasti sudah tahu akibat tidak dicintainya kita oleh Allah itu seperti apa. Nah, kita masuk neraka, kita diberi azab, itu juga termasuk salah satu ketidakcintaannya Allah kepada kita. Jadi kita harus bersikap jujur agar kita tetap dicintai oleh Allah ya. Ya, Bu.
Selain itu, orang yang tidak jujur juga nanti tidak disayang oleh orang tua mereka dan juga dijauhi oleh orang-orang sekitar mereka, termasuk juga teman-teman mereka. Kalian mau hal itu terjadi kepada kalian? Enggak. Baik, anak-anak sudah tahu ya sedikit banyak mengenai materi akhlak terpuji, jujur. Sudah tahu kalian ya, sudah saya jelaskan. Lalu kemudian kita belajar mengenai akhlak tercela, yaitu malas. Nah, sekarang coba kalian lihat di buku kalian halaman 87. Sudah, Bu. Sudah. Di situ kalian bisa melihat ada gambar seorang anak yang pada pukul 7 malam waktunya belajar malah dibuat bermain PlayStation. Nah, di situ kita bisa tahu, oh anak ini loh waktunya belajar kok tambah main PlayStation, berarti itu termasuk anak yang malas dalam belajar. Bu, lalu akibat dari malas itu apa? Banyak sekali anak-anak yang akibat dari malas itu. Yang pertama, kalau tadi kalian malas belajar, akibatnya nanti nilai kalian menurun. Terus kalian tidak memiliki pengetahuan apapun tentang pembelajaran di sekolah kalian. Nah, itu nanti berpengaruh juga ke kenaikan kelas kalian. Bisa jadi nanti kalian tidak naik kelas. Lalu yang kedua, kalau kalian malas untuk membantu orang tua kalian, nanti orang tua kalian kalau nggak ngasih kalian uang jajan gimana? Ayo. Jadi kalian harus rajin di rumah, harus rajin membantu orang tua juga agar orang tua semakin sayang kepada kalian. Iya, Bu. Lalu yang ketiga, kalau kita ingin bisa memenuhi kebutuhan kita masing-masing, tapi kita malas bekerja, nah itu termasuk salah satu akibat yang bisa kita rasakan kalau kita malas bekerja, yaitu kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Agama Islam menganjurkan kita untuk selalu bekerja keras, selalu berusaha dan juga berdoa agar kita terhindar dari malas. Lalu bunyi doa agar terhindar dari malas itu gimana? Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Bisa? Bisa, Bu. Ini ya, saya bicara sampai mengikuti dulu ya. Ya. Ayo. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Oke, sekarang bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Sip, pintar sekali. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Jadi kalau kalian ingin melawan rasa malas itu, salah satunya dengan berusaha dan juga berdoa. Nah, doanya seperti apa, Bu? Ya tadi yang kalian baca itu. Oke, sudah paham kalian tentang malas dan juga jujur tadi? Sudah, Bu. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau gitu sekarang gimana kalau kita main tebak-tebakan? Oke, baik, dimulai ya tebak-tebakannya. Yang pertama, anak yang mencontek saat mengerjakan ujian itu termasuk sifat apa? Tidak jujur, Bu Guru. Iya, betul sekali, Mbak Aulia, pintar. Kasih nilai. Terus kemudian, anak yang tidak jujur itu akibatnya apa? Tidak disayang orang tua. Terus? Tidak disayang Allah. Ya, terus? Jauhi teman. Iya, pintar. Terus yang ketiga, tebak-tebakan yang terakhir, akibat dari sifat malas tadi apa saja? Tidak naik kelas. Iya, itu kalau malas belajar tidak naik kelas. Terus? Tidak mendapat uang. Iya, betul, tidak mendapat uang jajan kalau malas membantu orang tua. Ya, sudah betul anak-anak. Berarti kalian sudah sedikit banyak memahami tentang materi hari ini. Jadi hari ini Ibu mau di akhir pembelajaran kali ini Ibu mau memberi kalian PR. Coba kalian buka di halaman 90. Di situ ada soal tentang sifat malas. Nah, itu nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Iya. Ya, Bu. Baik, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja dan kita tutup dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik, semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian. Semangat belajarnya dan jangan lupa dikerjakan PR-nya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.